Alfian Arif. Hadir Bu. Alifia Lafi. Hadir Bu. Azka Fikrinia. Anissa Saiful. Tidak masuk Bu. Kenapa? Sakit. Iya. Terus Asri Junita. Hadir Bu. Aulia Nurul Firdaus. Hadir Bu. Subratul Ilmiah. Jumlahnya sakit Bu. Oh ya, berarti yang sakit ada dua ya? Yang nggak sembuh ya? Amin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait ekonomi kreatif. Selanjutnya, Ibu harapkan dalam membahas tentang ekonomi kreatif ini kalian dapat menjelaskan tentang konsep dari ekonomi kreatif. Selanjutnya dapat menjelaskan sektor ekonomi kreatif. Selanjutnya dapat menganalisis upaya peningkatan dari ekonomi kreatif. Dan kemudian dapat menyelidiki kemampuan yang harus dimiliki oleh usaha agar sebuah usahanya dapat disukai oleh banyak orang. Terus juga kalian dapat menghubungkan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Selanjutnya yang terakhir, kalian dapat menyajikan hasil analisis tentang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum membahas tentang ekonomi kreatif, ada yang tahu nggak ekonomi kreatif itu apa? Belum tahu Bu. Jadi pengertian dari ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif yang mengutamakan peranan kekayaan intelektual. Jadi ekonomi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti itu. Dan sedangkan ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berbasis dengan gagasan. Nah, berbasis dengan gagasan ini apa sih? Jadi berbasis dengan gagasan itu adalah berbasis sebuah ide dan kreativitas seperti itu. Itu ada satu pautnya dengan peranan kekayaan intelektual. Next. Nah, ciri-ciri dari ekonomi kreatif sendiri itu yang pertama memiliki kreasi intelektual. Jadi tadi kan sudah dibahas ya tentang kreasi intelektual. Nah, kreasi intelektual di sini itu adalah kreativitas yang muncul dari seseorang seperti itu. Terus yang kedua adalah mudah diganti. Nah, untuk mudah diganti di sini itu adalah mengikuti perkembangan pasar dan juga mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi produksinya atau produknya itu mudah diganti. Selanjutnya yaitu memerlukan kerjasama. Memerlukan kerjasama di sini adalah kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan. Selanjutnya adalah berbasis ide. Jadi kan juga udah dibahas ya terkait berbasis ide ataupun kreativitas seperti itu. Jadi modal utama dari ekonomi kreatif itu adalah sebuah ide dan kreativitas. Selanjutnya tidak memiliki batasan. Setiap orang kan pasti mempunyai kreativitas dan idenya masing-masing ya. Jadi setiap orang itu tidak ada batasannya untuk mengkreativitaskan idenya. Next. Selanjutnya subsektor dari ekonomi kreatif. Subsektor dari ekonomi kreatif sendiri ini ada banyak ya, ada sekitar 17 subsektor. Pastinya kalian pernah nonton ini ya, televisi kan? Nah di televisi itu ada apa? Ada apa aja biasanya? Ada sinetron. Ya terus. Ada Bu Widiwi. Ya Bu. Terus kartun itu kan termasuk dari perfilman ya. Itu tuh termasuk dari ekonomi kreatif. Kenapa kok termasuk dari ekonomi kreatif? Karena di sana ada kegiatan ekonomi yang ada produsernya, terus juga ada konsumen yang seperti itu kan. Jadi terus juga kreativitas produser dari sini itu juga apa ya? Memiliki kreativitas yang dicurahkan atau diproduksikan pada perfilman. Next. Nah, manfaat dari ekonomi kreatif sendiri itu yang pertama menciptakan lapangan kerja baru. Ini pasti udah jelas ya, maksudnya
Jadi pada gambar tersebut itu termasuk ekonomi kreatif ya. Kenapa kok ekonomi kreatif? Jadi ada berbagai macam kerajinan dari kayu atau bambu yang terdapat di pusat perbelanjaan. Iya benar sekali dari jawaban Mbak Iva tadi. Ini adalah sebuah kerajinan yang biasanya ada di kayak pusat oleh-oleh atau perbelanjaan seperti itu. Ya Bu. Sudah sekian aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan membagi kalian ada beberapa kelompok. Ada sekitar satu kelompoknya itu ada 5 orang. Baik, Bu. Baik, Bu. Lebih mudahnya di ini ya, di bawah saja. Ayo, lihat. Baik, sekarang kan sudah dibagi kelompok ya, terus juga lembar kerjanya juga sudah dibagikan. Jadi nomor 1 ini kan ada carilah satu potensi di tempat tinggal kalian yang dapat dikembangkan dalam ekonomi kreatif. Jadi carilah potensi yang ada di tempat tinggal kalian. Terus yang kedua itu analisis potensi. Jadi potensi apa yang ada di tempat tinggal kalian kemudian dianalisis seperti itu. Terus yang ketiga, buatlah sebuah perencanaan produksi ekonomi kreatif terkait potensi yang ada di tempat tinggal kalian. Jadi buat itu pasti udah jelas ya, maksudnya perencanaan produksi. Jadi tahap-tahapnya itu seperti apa, jadi seperti itu. Baik, Bu. Terus nanti kalau sudah selesai nanti bisa dipresentasikan ya. Ya, baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kan sekarang waktunya udah habis ya. Jadi untuk kelompok 1 bisa segera mempresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Saya, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yakni mencari satu potensi yang ada di tempat tinggal, yakni potensi yang ada di daerah kami itu adalah pohon bambu. Kemudian analisis yang kami lakukan terhadap potensi tersebut yakni pohon bambu banyak tumbuh di daerah saya. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, pohon bambu bisa digunakan sebagai anyaman atau kerajinan tangan seperti kandang burung dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kerja kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya ada yang mau angkat tangan untuk menyimpulkan pertemuan hari ini? Saya, Bu. Menurut saya itu dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif ini dapat dicontohkan seperti pohon bambu. Nah, pohon bambu itu kan banyak tumbuh di daerah saya. Dalam pengembangannya, untuk ekonomi kreatif pohon bambu ini bisa digunakan sebagai anyaman atau kerajinan tangan seperti kandang burung dan lain sebagainya. Untuk membentuk bambu yang telah dipotong itu, maka disesuaikan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai ekonomi kreatif tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi. Jadi ekonomi kreatif itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari.